Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten
adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
radio visual. Tonton yang Anda dengar. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau. Satu Banten. Kanal informasi dan inspirasi. 94,9 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Ketemu lagi dengan saya Fitri Rianti di weekend kali ini pendengar ya. Ya seperti biasa kalau di hari Sabtu kita bakalan ngobrol seru barengan teman-teman pengusaha di Provinsi Banten nih. Jadi di sore hari ini di studio RRI sudah hadir ada Kang Jajat Sasmita. Beliau adalah owner dari Catering of Embok. Langsung saja saya sapa, halo selamat sore. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi katanya pulang kerja ya? Iya betul. Langsung ke sini. Iya kita langsung sini. Demi Catering of Embok lo ya? Pastinya. Pastinya. Oke, boleh cerita sedikit dong. Catering of Embok ini sebenarnya emang usaha dari Kang Jajang sendiri atau gimana nih? Kalau untuk Catering of Embok ini saya usaha sebelumnya sih emang karena tertarik di dunia masak. Nah dari belajar di dunia masak itu saya mencari ilmu sama orang tua sendiri, terus menyalurkan bakatnya daripada dibuang sia-sia begitu saja. Jadi saya bilang sama orang tua untuk bikin kita catering aja sendiri. Nah alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancarnya. Berarti ide awal usaha ini adalah dari Kang Jajat sendiri ya? Iya. Dari tahun berapa Kang? Kalau untuk cateringnya sendiri, saya mulai dari tahun 2021. 2021 berarti sekarang sudah mulai berjalan 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Boleh dong cerita suka dukanya seperti apa? Sebelum punya catering ini, saya dulu sempat jualan ya. Bukan jualan, punya rumah makan di salah satu asrama. Itu sempat 1 tahun karena persaingan yang cukup ketat dan keras sekali di dunia usaha ini. Jadi lama-kelamaan usaha saya ambruk, karyawan saya dan ibu saya sendiri dibuat jatuh sakit semua. Wah, dibuat jatuh sakit semua itu di tahun berapa? Seingat saya kalau nggak salah itu tahun 2019. Oh berarti sebelum pembuka catering ini ya? Sebelum. Oke. Terus dari 2019 sempat gagal, bisa dibilang gagal total begitu ya Kak ya? Betul sekali. Itu kemudian bangkit di tahun 2021 seperti apa ceritanya? Ada yang bikin Kak Jajat ini akhirnya oke lah gue mau bikin lagi. Itu ada nggak? Sempat ada, jadi bukan ada donatur yang mau modalin. Awalnya kita buka lagi rumah makan, itu di salah satu daerah Keragilan, samping salah satu perusahaan besar juga. Jadi kita situ beli tanahnya, beli
warungnya segala macam itu baru jalan 8 bulan sama jatuh seperti tadi lagi. Nggak lama saya mau nggak mau karena emang nggak ada modal lagi, saya bekerja sampai saya ngumpulin modal. Nah di 2021 saya mulai lagi, jadi ya cukup bener-bener tekadnya saya buletin lagi di 2021 ini. Baik. Bisa dibilang cukup struggle ya perjuangannya dari 2019 sampai 2021 bahkan sampai sekarang 2023. Betul. Kak, ada nggak sih ya sempet terbersit nggak rasa bener-bener nyerah banget, putus asa ketika sebelum 2021? Pernah waktu ayah saya sendiri waktu jatuh sakit itu saya udah kacau banget, jadi saya kerja belum dapat waktu itu, terus catering juga mau saya buka lagi yang gak ada modal, jadi saya nyari sharing sama beberapa rekan-rekan di wirausaha juga, kebetulan dapat jalan, terus dari situ saya buka kedai piscok Blewer, beneran franchise sama orang Jakarta juga sana. Sampai sekarang karena butuh modal, saya jual kedainya, saya buka di sini cateringnya, modalnya semua pakai di catering, saya beli bahan-bahan dari peralatan segala macam. Berarti sebenarnya passionnya memang di dunia kuliner ya, tapi bekerja ini berarti intinya adalah tujuannya untuk mendapatkan modal, balik lagi untuk usaha kuliner begitu. Betul ya? Sekali. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran nih, Catering of Embo ini sebenarnya menyediakan makanan apa saja, Kak? Kalau untuk menyediakan makanan itu hampir semuanya kita sediakan ya, tergantung pesanan dari pemesannya sendiri. Kita ada nasi kotak, terus ada tumpeng buat kayak acara selamatan, buat catering nikahan, terus snack kue-kuehnya, buat kayak misalkan kan ada kalau acara-acara nikahan tuh ada kayak gubukan gitu ya, jajanan-jajanan itu kita sediain juga. Terus kita kolaborasi sama teman, ada beberapa teman yang di dunia percetakan, jadi kita kolaborasi buat spanduk segala, cetak undangan segala macam itu kita kolaborasi semua. Oke, baik. Sekarang berarti ibaratnya kayak kerjasama dengan IO atau WO gitu ya? Kalau untuk IO sama WO tuh belum, cuman nanti ada rencana ke sana. Cuman kita lagi masih nyari channel-channelnya yang benar-benar bisa jalin kerjasama yang dengan baik aja dulu. Berarti itu artinya bisa dibilang dari 2019 ke 2021 ibaratnya udah terbangun sebenarnya, tapi harus ngulangin lagi dari awal gitu ya, Kak ya? Iya, betul sekali itu. Nah, memang kalau yang saya melihat, aku ngelihat itu memang banyak banget ya usaha catering di Provinsi Banten ini, apalagi di Kota Serang tuh banyak banget, persaingannya juga cukup ketat. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan sama Kak Jajat tadi ya. Nah, lantas dari 2019, 2020, kemudian ketemu dengan 2021 yang akhirnya melahirkan catering yang namanya adalah Catering of Embo ini, modalnya butuh berapa, Kak? Untuk modal sih kalau dihitung total saya kurang tahu sih Mbak ya. Kita kan beli dari peralatan itu nggak sekaligus beli, jadi bertahap. Kurang lebih habis untuk peralatan aja sekitar 8-12 jutaan. Oke. Udah dari kayak macamnya panci, terus kenceng segala macam, kompor, itu udah peralatan buat masaknya udah sekitar segitu habisnya. Oke, 2021 langsung ambil karyawan atau seperti apa? Kalau untuk karyawan sih dari dulu udah, dari awal yang pertama itu udah ada. Jadi sebelum punya catering saya udah kan punya usaha rumah makan. Nah itu udah punya karyawan. Jadi karyawan yang dulu itu saya pakai lagi. Terus ada temen juga, temen dari orang tua, masih tetangga lah. Itu kalau dilihat ya kita saling membantu tetangga, jadi daripada dia nganggur nggak ada penghasilan juga kita ajak. Oke, baik. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, pendengar, bahwa persaingan dunia percateringan itu cukup kuat banget ya. Betul. Banyak banget saingannya. Nah, lantas apa sih bedanya antara Catering of Embo dengan catering-catering yang lain? Dijawabnya nanti dulu ya. Oke. Kita jeda terlebih dahulu, dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung sama Kang Jajat, boleh langsung bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 14 50 949. Taman Nasional Ujung Kulon.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Terpana pesona Indonesia. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar. Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang. Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Si, Goa Singalong, dan Goa Cimaul.
Magical Banten. Ya, Anda masih bersama kami dalam Banten sore ini dan masih ngobrolin seputar serba-serbi usaha catering. Tadi sempat ngobrol seru ya bahwa usaha catering di Kota Serang atau bahkan dimanapun ini memang apa ya, persaingannya itu juga ketat banget pendengar. Bahkan Kang Jajat sendiri udah 2 kali gagal, kemudian akhirnya membuka catering lagi dengan Catering of Embo ini. Nah, Kak, sebenarnya apa sih bedanya Catering of Embo dengan catering-catering yang lain? Bedanya sih kalau dari perbedaan kita mungkin dari harga ya. Karena emang kita maksudnya belum punya nama besar, belum punya brand besar, jadi kayaknya perbedaan dari harga. Untuk dari cita rasa sih kita bisa saingin untuk harga-harga yang sama sih, yang lebih tinggi dari punya saya, lebih kita bisa saingin untuk rasanya. Oke, tapi kalau dari menu unggulan untuk menu utamanya apa? Banyaknya yang selama ini pemesan itu di ayam, daging, sama di kentang Mustafa. Oh, kentang Mustafa juga ada ya? Ada. Betul. Kalau untuk ayam dan daging yang paling favorit itu diolah apa nih? Yang lebih sering itu kita dibikin saus padang, kayak saus padang, terus dibikin teriyaki, sama apa namanya, dibikin kayak steak. Kalau untuk untuk dagingnya. Oke. Tapi kalau untuk dessert menu yang paling unggulan apa? Itu lebih ke kue sih, jadi kayak kue coklat, terus kayak model kue pie, terus kayak macam pudingan gitu. Oke, dan ini kebanyakan memang yang biasanya mesen di Catering of Embo itu adalah teman-teman yang mau pesta pernikahan gitu ya? Kalau untuk yang biasa mesen sih nggak selalu pernikahan, ada juga buat selamatan, maksudnya kayak selamatan rumah, terus selamatan orang tua yang udah meninggal, atau kayak acara sekolah, itu udah ada beberapa sih yang kesitunya. Oke, tadi juga sempat di awal Kang Jajat bilang bahwa harga kita bersaing kok Kak, harga kita bisa dibilang lebih terjangkau gitu ya? Untuk harga lebih terjangkau. Lebih terjangkau, kalau rasa oke lah ya. Rasa bisa ngimbangin. Nah, ini kalau boleh tahu range harganya berapa sih? Ini main paketan atau gimana? Tergantung dari pemesanan juga sih ya. Ada dua pilihan. Kita bisa terima paketan kita yang belanja, adapun dari yang punya acara yang belanja kita cuma dijasain masaknya saja. Oh, bisa kayak gitu bisa, ya? Untuk di kita bisa. Wah, enak banget. Biasanya kalau orang yang pengen dia yang belanja biasanya kan lebih hemat ya Kak ya? Betul. Kemudian jasanya cuma dimasakin, kemudian untuk tempat-tempatnya bisa sewa atau gimana? Untuk tempat-tempatnya ya kita sediain. Biasanya kan kalau misalkan kayak model kayak piring-piringan itu kan udah ada. Lebih seringnya itu kan sekarang tuh lebih mudahnya pakai piring-piring rotan ya. Jadi nggak terlalu ribet, terus potensi untuk kerusakannya juga nggak begitu besar buat gantiin si punya acaranya ini. Oke, nah biasanya di beberapa acara ada yang model prasmanan, ada juga yang model nasi box gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk nasi box sendiri range harganya dari berapa sampai berapa Kak? Untuk nasi boxnya itu kita di harga 16.000 sampai 20.000 ya paling mahal. Paling mahal 20.000? 20.000. Oke, wah ini saya jadi tertarik ya. 16.000 itu kalau boleh tahu isiannya apa aja Kak? Untuk isian bisa kita buka aja, boleh ya? Oh boleh. Silakan, bisa ditonton di YouTube ya. Ini untuk pendengar yang penasaran banget Catering of Embo itu seperti apa, bisa cek di YouTube kita di @rri_banten. Boleh Kak dibuka kira-kira isinya apa aja kalau untuk 16.000? Bisa dibantu dengan teman-teman teknik ya. Karena bisa dibilang 16.000 itu salah satu harga yang terjangkau banget ya, apalagi kalau untuk menu cateringan seperti yang kita tahu pendengar, biasanya kalau saya beli nasi box itu harga paling murah 20.000, 25.000 segitu loh Kak. Kita bisa nyaingin untuk rasa, kita nyaingin untuk harga kita di bawah mereka. Oke, boleh. Nah, untuk yang ini harga 16 tanpa ini saya nggak bawa yang minumnya, sorry nih. Nggak apa-apa, boleh. Kalau yang ini harga 20.
Oke, bisa Paling dilihat. mahal. Paling mahal 20.000. Paling Nah, mahal ini 20.000. cocok untuk acara-acara di kantor ya kan? Bisa. Acara-acara di sekolah juga bisa. Kalau mau Bisa. hajatan ulang tahun anak juga bisa. Betul. Nah, mantep tuh ya. Nah, tapi kalau untuk perkuean, biasanya kan kalau perkuean itu mungkin acara-acara kayak ulang tahun gitu ya. Betul. Ada kue box atau juga ini kan juga ada yang pakai kue box gitu kan. Ada. Nah, itu range harganya berapa, Kak? Per boxnya itu kita kurang lebih 10.000. Itu dapat berapa kue? 3 kue, 1 air minum. Wow. Oke. Sangat terjangkau ya. Betul. 3 kue, 1 air minum. Dengan 3 kue itu pilihannya apa aja? Itu ada kayak pastel, terus kue-kue yang manis, itu macam-macam kue-kue manisnya nanti. Lebih ke kue basah, Iya, tapi bukan roti gitu ya, bukan ya? ada roti ada, cuman kan lebih seringnya tuh pemesan tuh jadi ke kue-kue basah. Oke. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan banyak orang kalau pengen pesen, itu kira-kira harus H- berapa sih? Kalau untuk cateringnya sendiri kita bisa hamin 2 minggu kayaknya ya, buat belanja juga kita persiapan. Terus takut stok di tempat langganan juga kan nggak ada. Kalau kita nyari ke tempat lain takut harganya lebih beda lagi. Tapi kalau dadakan bisa nggak ya? Kalau dadakan biasanya hamin 2, H-2 itu udah paling maksimal. maksimal itu hamin 2. Oke, Kita baik. karena hari pertama, hamin pertamanya itu kan kita misalnya dikasih nih, saya mau pesan 100 box, menu masakannya maunya ini uangnya. Terus hari itu juga kita belanja langsung malam itu kita kerjain. Oke, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, saya sapa dulu. Selamat sore dari 0838720 sekian. Selamat sore Kang Jajat, kalau misalnya pengen pesen, apakah menunya bisa kita yang atur? Tentu bisa kita. Tergantung si pemesan juga, nggak kita tentuin. Oke, Jadi kita membebaskannya. jadi nanti dihitung habis berapa per boxnya gitu ya? Iya. Oke, dan bisa tuh ya untuk yang baru saja bergabung. Kemudian dari 08952097 sekian. Selamat sore, kalau pengen pesen caranya gimana ya? Kalau pesan bisa ke nomor WhatsApp saya atau ke Instagram saya juga bisa. Di mana tuh Instagramnya? Jajat Sasmita 31. Oke, JAJAT Sasmita 31 ya? Iya. Oke, bisa cek di sana pendengar. Fast respon nggak nanti kalau via Insya Allah Instagram? fast response. Oke, bisa langsung DM ke sana untuk pemesanannya ya. Nah, ini ada lagi nih yang bergabung dari 08828754 sekian. Selamat sore, Kang. Kalau misalnya pesan buat di Tangerang, kira-kira untuk antarnya apakah ada minimal order dan juga ada uang transportasinya nggak? Ini untuk kalau yang di Tangerang kita tanya lagi ya. Itu buat acara apa dulu? Kalau misalnya emang biasanya kalau yang kalau misalnya untuk acara nikahan kita yang berangkat ke sana, jadi masaknya di sana. Oh, masaknya di sana. Betul. Nah, kalau biasanya kalau acara nikahan, seminar dan lain sebagainya itu kan ada orang yang ngebantuin untuk melayani gitu ya. Itu dari Masnya juga? Biasanya sih koordinasi lagi sama yang punya acara ya. Kalau misalkan saya perlu orang, kita kasih. Kalau yang kebanyakannya sih kita standby 1 orang doang. Oh, oke, Yang bantuin. baik. Oh baik. Nah, kalau untuk nikahan tadi kan sempat dibilang kalau misalnya di Tangerang, terus acara nikahan masaknya di sana, itu tetap ada transportasi atau seperti apa? Itu kita udah hitung semua harganya itu udah dimasuk transportasi. Oh, itu udah include ya? Udah. Tapi kalau misalnya pesennya nasi box untuk ke Tangerang misalnya, itu berarti pakai biaya transport? Ada tambahan sedikit. Oke, tapi maksimal sampai jaraknya sejauh mana sih? Untuk yang selama ini dipegang sama catering Embok, paling jauh di daerah Jawa. Jawa, Iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wow, daerah mana tuh? Jogja, Solo? Daerah Klaten. Daerah Klaten. Nah, Iya. itu berarti H- berapa teman-teman berangkat ke sana? Kalau ke sana saya tuh hamin 2 minggu. H-2 minggu. Hamin 2 minggu. Berarti kesananya udah mulai masak H-2 minggunya. Jadi kita di sana udah cari tempat buat istirahat.
terus nanti kita survei lokasi buat masaknya seperti apa keadaannya, baru kita ngobrol sama yang punya acara dulu nih, mau konsepnya seperti apa nanti masakannya. Kita ngobrol dulu, misalnya saya maunya A, B, dan C seperti ini, baru kita list harga semuanya, bahan-bahannya. Kan kalau nggak salah di Jawa itu lebih murah dibandingkan di sini ya. Oke. Tapi berarti untuk akomodasi gimana Mas? Kalau untuk sampai ke Jawa Tengah gitu? Kalau akomodasi biasanya kita nggak bawa peralatan dari sana kemarin. Tapi untuk kayak semacam tempat tinggal seperti itu? Tempat tinggal disediain dari yang punya acara. Yang punya acara. Transportasi udah include berarti? Udah. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran kalau catering itu mereka juga yang dijual bukan hanya dari segi rasa, bukan hanya segi jumlah, tapi juga dari segi penampilan. Biasanya kalau acara-acara wedding itu ada yang namanya dekor ya, dekor buffet kayak gitu-gitu ya Kak ya. Iya. Nah, kira-kira kalau di Catering of Embo ini seperti apa? Nanti akan kita bahas ya lebih lengkapnya lagi. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di 94,9 RRI Banten. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Terpana pesona Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar.
Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang. Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Sikadir, Goa Singalong, dan Goa Cimaul. Magical Banten. Mas 9 FM Top 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam Banten sore ini pendengar dan masih ngobrolin seputar serba-serbi usaha catering bersama owner dari Catering of Embo, ada Kang Jajat Sasmita. Iya, ngobrolin seputar menu dan juga dekor. Kalau terkait dengan menu untuk kalau misalnya pesanan entah itu nasi kotak atau juga untuk menu-menu di event, entah itu prasmanan begitu ya Kak ya. Itu biasanya menyajikan menu-menu tradisional atau menu-menu western, atau Chinese. Untuk menu sendiri sih kita biasanya dari requestan si acara ya. Lebih banyak yang kita tanganin ini di menu masakan Jawa. Oh, biasanya apa? Salah satunya? Ya, yang paling sering? Ke masakan-masakan lebih manis dibandingkan yang pedasnya. Oke, contohnya apa? Gudeg, terus kayak ayam bakar yang lebih manis kan biasanya ayam bakar tuh identiknya blaster ya. Ada manis pedasnya, kalau ini lebih ke manisnya. Oke. Terus ada tempe tahu bacem, terus beberapa sayuran ke yang lebih manis. Tapi kalau untuk yang tradisional ke arah-arah Sunda ada? Ada. Biasanya apa? Kalau untuk ke sana sih lebih ke makanan-makanan pedas terutama ya, karena emang identiknya. Terus kayak lalap-lalaban, terus kayak modelan beberapa sayur yang sering kita orang-orang Sunda makan. Terus ada sambal tambahan biasanya. Oke, nah kalau untuk yang Chinese food atau Western biasanya kemana nih? Ada juga nggak sih? Kalau untuk sana sih belum ya, selama ini belum ada yang pesan ke sana sih. Tapi bisa, misalnya kalau ada yang pesan gitu, kan kalau Chinese food mungkin kayak kue tiao gitu-gitu ya, capcay kayak gitu-gitu. Itu bisa. Oke, jadi aman ya kalau Aman. misalnya ini pendengar yang pengen request mau tradisional bisa, mau Chinese food pun juga bisa. Nah terkait dengan dekor, ada pilihan, biasanya kan kalau catering tuh ada pilihan-pilihan dekor gitu ya Kak ya, untuk acara pernikahan dan lain sebagainya. Nah kalau dari Catering of Embo sendiri seperti apa Kak? Kalau dekor untuk cateringnya itu kan kita biasanya dari orang dekornya lagi ya, dari yang punya dekorasinya. Jadi kita kesana itu kan udah ditatain sama orang dekor. Oke. Jadi kita tinggal nuangin makanan sama sayurannya saja. Oke, jadi memang untuk dekornya memang diserahkan ke si dekorasi dari si WO-nya ya? Iya betul. Oke, ini ada lagi nih yang bertanya dari 0895 310 sekian. Selamat sore Kang, kalau untuk menu prasmanan biasanya range harganya berapa ya untuk per paketannya? Kalau tergantung porsi ya, kalau untuk prasmanan itu balik lagi ke porsi. Untuk 1000 porsi kurang lebih sampai 25 juta. Itu yang maksimal? Standar. Oh, 25 juta itu untuk 1000 porsi untuk yang standar? Iya. Oke, kalau yang paling mewah lah? Ya kalau paling mewah kita turutin mungkin bisa nyampe 50-60-an. Oke, 50 sampai 60-an. Tergantung dari si yang punya acaranya aja itu mah kesanggupannya. Oke, baik. Bisa didego lah ya, Kak ya? Boleh. Tadi ya, kalau pengen pesen bisa langsung aja ke Instagramnya. Di mana, Kak?
Jajat Sasmita 31. Oke, Jajat pakai T, Sasmita 31. Bisa langsung cek deh di Instagramnya, bisa langsung DM ke orangnya langsung, biar cus langsung deh di link gitu ya Kak ya. Boleh. Oke, baik. Kak, nggak kerasa nih udah hampir jam 4 sore. Boleh dong sedikit aja tips untuk pendengar RRI Banten kalau misalnya ada yang pengen membuka usaha di dunia perkateringan seperti Kang Jajat. Seperti apa Kak? Yang pertama, kita harus yakin. Yang kedua, harus nekat. Yang ketiga, restu dari orang tua. Oke, yakin, nekat, dan juga dapat restu dari orang tua. 3 hal ya, simple tapi kayaknya kalau yang ngejalanin harus ini ya. Harus benar-benar, karena kalau yang emang nggak punya keyakinan, nggak punya tekad, pasti dia ambruk, usahanya diambruk, dia depresi banyaknya. Oke, wah ini dia deh, kalimat yang terakhir, depresi. Harus siap-siap gagal ya Kak ya. Harus siap, baik. Terima kasih Kang Jajat, hari ini luar biasa banget kita bisa ngobrol-ngobrol seru seputar pengalaman Kang Jajat dari yang awal 2019 sampai detik ini gitu ya, dengan Catering of Embo ini. Semoga sukses terus. Amin. Buat usahanya, salam juga untuk Ibu ya, yang punya menu yang punya menu rahasia nih ya. Semoga sukses terus, semoga makin rame di 2023 sampai tahun-tahun berikutnya. Amin. Terima kasih Kang Jajat, selamat sore. Sore. Ya, pendengar, itu tadi obrolan bersama Kang Jajat Sasmita, yaitu owner dari Catering of Embo. Dan untuk Anda yang pengen atau bahkan ketinggalan ya dialog hari ini, aduh pengen nontonin, pengen ngeliat, pengen ngedengerin tapi ternyata ketinggalan, Anda bisa cek langsung di YouTube RRI Banten karena kita bakalan upload setiap harinya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di 94,9 FM, tapi Anda jangan kemana-mana karena saya akan menemani Anda sampai jam 7 malam nanti dengan informasi-informasi yang up to date. Saya Fitri Rianti, tetap bersama kami di RRI Banten. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.